Anak laki-laki ini hidup di zaman ada naga. Dia sangat tidak sabar untuk bisa berubah menjadi naga. Tapi suatu hari, dia menemukan satu peti, dan di dalamnya ada mainan yang tidak pernah ditemuinya. Hingga di umur dia bisa berubah. Anak laki-laki ini berubah. Dia tidak ingin lagi menjadi naga. Ayahnya tidak berkata apa-apa, karena berubah menjadi naga bukanlah paksaan. Hingga suatu hari, ia melihat ayahnya dibunuh dengan mata kepalanya sendiri. Dia sangat marah dan penuh rasa dendam. Dengan satu lompatan, dia berubah menjadi naga. Semua ingatan para naga pun masuk ke dalam ingatannya. Ternyata kelompok naga hanya ada yang jantan, tidak ada yang betina. Kemakmuran dan keturunan hanya bisa mengandalkan gadis manusia yang ditangkap. Melakukan pembakaran, anak naga baru bisa terlahir. Mengetahui kelompok naga yang begitu kejam, ayah membakar mati ibu. Ia baru bisa terlahir. Agar naga tidak mengontrol tubuhnya, ia bersembunyi di dalam tebing. Di sini tempatnya sangat sempit. Hanya manusia yang bisa masuk ke dalam. Kalau berubah menjadi naga tidak akan bisa keluar. Ini juga menjadi tempatnya untuk menghalangi naga. Tiap kali berubah menjadi naga, dia akan berlari ke sini. 10 tahun pun berlalu. Dia dan naga terus bertentangan. Dan kehidupan yang tenang selama belasan tahun. Manusia dari awal sudah membuat naga hanyalah legenda. Hingga hari ini, di pernikahan manusia, menghancurkan ketenangan kehidupan. Di masa ini, hari ini seorang pangeran menikahi puteri paling kecil. Semua penduduk menyelamati mereka, mengikuti tradisi yang kejam. Juga menjadi tradisi pernikahan mereka. Putri juga bersedia menikah dengan pangeran. Tapi si pangeran menikahinya hanya demi kepentingan keluarga. Semua orang menyanyikan lagu selamat. Lagu ini adalah pengorbanan untuk gadis. Lagu yang dinyanyikan saat naga dipanggil. Saat itu, angin besar menerpa mereka. Seekor naga besar terbang dan mendarat. Kemudian menangkap putri, dan mengeluarkan suaranya. Semua orang baru tahu, meski naga yang awalnya sudah mati, tapi akan datang lagi naga yang lain. Di saat putri siuman, dia berada di dalam lubang gunung. Dan di sana juga ada seorang pria. Dia membawa obat untuk menyembuhkan luka putri. Setelah beberapa saat, keduanya menjadi teman. Putri pun memberinya nama Arman. Tapi di saat itu, terjadi suatu hal tak terduga. Naga pergi. Arman juga sudah tidak ada suara. Putri ditangkap oleh naga ke dalam goa. Demi kabur keluar, dia memotong rambut panjangnya dan menjadikannya tali, kemudian mengikatnya ke batu. Sekuat tenaga melemparnya ke atas. Dan berhasil. Dia menarik-narik tali itu. Dan mulai memanjatnya. Tapi baru beberapa langkah, tali itu tidak sanggup menahan berat badannya. Sehingga putus dan terjatuh. Putri menangis dengan keras. Mengambil batu dan melemparnya ke dinding. Sekali, 2 kali. Dia tidak berhentinya melempar. Tapi tak disangka, tiba-tiba muncul sebuah lubang. Dia memanjatnya. Belum juga berjalan jauh, dia bertemu lagi dengan naga. Dia berusaha kabur. Naga mengejar dari belakang. Akhirnya, di saat kritis, Arman menghampirinya. Putri tiba-tiba mengetahui, Arman itulah naganya. Putri yang ketakutan pun jatuh ke bawah tebing. Demi menolong putri, Arman juga melompat ke bawah. Tiba-tiba badannya memancarkan cahaya merah, dan berubah menjadi naga. Putri jatuh ke atas badannya dengan selamat, dan tubuh Arman terluka. Putri mengambil batu, ingin membunuhnya, tapi dia juga tidak tega. Pada akhirnya menolongnya, perlahan-lahan membawanya ke lubang gunung. Arman yang baru diselamatkan, tiba-tiba siuman. Dan tatapannya berubah lagi menjadi naga. Karena luka yang parah, dia teringat lagi dengan kejadian dulu. Putri mulai merawatinya. Di hari hujan, ia menggunakan kain untuk menghalangi hujan. Melihat Arman yang mimpi buruk, dia menyanyikan lagu. Keesokannya, Putri terbangun, dan Arman sudah sembuh. Di dalam goa menyalakan api, dan sudah mempersiapkan buah naga untuk Putri. Saat itu Putri pun memakan buah naga yang diberikan. Arman memberitahu Putri, dirinya bukan sengaja ingin menangkapnya, tapi karena lagu yang mereka nyanyikan.
dirinya tidak bisa mengontrol untuk berubah menjadi naga. Sehingga baru menangkapnya kemari. Arman sekarang juga tidak bisa untuk mengantarnya pulang. Karena hanya dengan menyentuh putri, naga di dalam tubuhnya akan terbangun. Kemudian, mereka berdua melewati kehidupan bersama. Mereka memungut beberapa kotak dari laut. Di dalam ada pakaian dan perabotan rumah. Juga ada selimut. Mereka pun membuat goa itu menjadi seperti rumah. Mereka bersama-sama main di tepi pantai. Hubungan mereka berdua sudah terjalin cukup lama, dan membuat keduanya memiliki rasa. Tapi hari-hari yang begitu indah, Arman mulai tidak bisa mengontrol naga di dalam tubuhnya. Ia takut dirinya akan berubah menjadi naga, dan melukai putri, sehingga sengaja mengatakan hal-hal yang jahat. Keesokannya, putri yang terluka hatinya, pergi meninggalkan tempat tersebut sendirian. Di perjalanan bertemu dengan Irgan, yang seharusnya menikah dengannya. Putri mengatakan ke mereka, naga sudah mati. Dia kembali ke kerajaan, dan raja melanjutkan pernikahannya. Sedangkan di sisi lain, Arman yang kehilangan sang putri, hidupnya juga tidak berwarna lagi. Dia sangat membenci dirinya yang berubah menjadi naga. Dia ingin mengakhiri hidupnya, dan berjalan ke tepi tebing dan melompat. Putri memakai ulang baju pernikahannya, dan sekali lagi baring di atas kapal. Kali ini tidak ada orang yang menyanyikan lagu. Semua orang berpikir pernikahan berjalan dengan lancar. Tapi Putri sama sekali tidak bahagia. Dia mengetahui yang dia cintai. Putri tiba-tiba duduk. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia sudah jatuh cinta dengan naga. Di depan Irgan, Putri menurunkan mahkota di kepalanya. Мира, что ты делаешь? Я тебя не люблю. Что? Я не люблю тебя! Я люблю дракона! Semua orang pun emosi. Irgan yang marah karena pernikahan gagal itu langsung menarik tali. Tapi Putri langsung melepas tali yang ada di kapal. Dan perlahan-lahan berdiri, bernyanyi dengan keras lagu, untuk menyambut naga. Tapi setelah nyanyian itu selesai, naga tetap tidak muncul. Saat itu Putri sangat sedih. Dia mengira Arman tidak mencintainya. Tapi di saat itu, naga terbang dan mendarat. Dia datang. Putri inisiatif membukakan tangannya, dan dibawa pergi oleh naga. Так вот, что решило твое сердце. Naga melempar Putri ke bawah. Dengan melihat seperti ingin dibakar mati, dia tiba-tiba memeluk naga, dan menyiumnya. Naga yang penuh kejam, pun dibuat kaget. Putri mengatakan, tidak peduli kamu adalah naga atau manusia. Dia tetap mencintainya. Mendengar perkataan sang putri, naga pun terharu. Dia mulai tenang, dan mengarahkan kepalanya ke dalam pelukan Putri. Sang naga akhirnya tertolong. Dia mendapatkan cinta sejati dari Putri. Beberapa tahun kemudian, mereka melahirkan seorang anak perempuan yang imut. Mereka memecahkan sejarah ribuan tahun. Cara yang sangat kejam. Sejak itu, naga dan Putri melewati kehidupan yang bahagia. Ternyata, cerita di dalam dongeng semuanya adalah bohong. Putri tidak jatuh cinta kepada pangeran, tapi jatuh cinta kepada naga. Aku adalah Yun Sang. Ketemu lagi.